misalnya di 2009 kita melihat ada Demokrat dengan 16 kursi, itu mayoritas karena jaraknya dengan PDIP yang ada di peringkat kedua itu 7 kursi, jadi PDIP hanya 9 kursi. Kemudian sebagaimana di level nasional ya, partai yang memang eksis adalah partai nasionalis dan partai Islam. Hanya saja di Kota Semarang ini lebih dominan yang partai nasionalis. Nah, di 2014 dan 2019 posisi ini relatif tidak banyak berubah, walaupun yang memperoleh suara mayoritas lagi-lagi adalah partai nasionalis, yaitu PDIP tahun 2014 dengan 15 kursi dan 19 kursi di tahun 2019. Ini trennya naik ya dari 9, 15 ke 19. Kemudian kalau kita lihat Demokrat, perolehannya turun dari 16 di tahun 2009 ke 6 di tahun 2014 dan tetap saja 6 di tahun 2019. Ya kita tidak tahu nanti apakah kecenderungannya akan naik atau turun khusus untuk Partai Demokrat ini. Kemudian ada The Rising Star ya, Partai Gerindra yang di pemilu 2009 itu hanya 4 kursi, tapi kemudian bisa menjadi the big two di 2014 dan 2019, walaupun tidak bisa nembus 2 digit ya, masih di 7 kursi 2014 dan 6 kursi di 2019. Yang relatif naiknya tidak banyak dan turunnya tidak banyak itu ya PKS, PKB, kemudian G2 itu saja. Karena yang lain itu misalnya kalau saya lihat trennya PAN itu kecenderungannya turun dari 6 kursi ke 4 kursi dan sekarang hanya tinggal 2 kursi. Kira-kira seperti itu. PKB agak naik lah dari 2 kursi ke 4 kursi dan terus stabil sampai 2019 ini. Jadi kira-kira itu kalau kita akan berbicara konstelasi dari partai politik di Kota Semarang, dominasinya ada di nasionalis. Kalau di era SBY itu Demokrat leading, tapi di 2 periode ini diambil alih oleh PDIP. Kemungkinan tren yang akan terjadi di pemilu 2024 ini mungkin PDIP akan tetap leading di Kota Semarang. Mengapa? Karena PDIP memiliki struktur yang sangat kuat. Saya ingin menyitir dari pendapat Samuel Huntington. Jadi partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi itu akan menjamin terbangunnya demokrasi yang lebih baik. Jadi demokrasi yang lebih baik itu tidak bisa kemudian kita hanya berharap pada rutinitas pemilu, tapi siapa yang akan berlaga di pemilu yaitu partai-partai politik. Kalau partai politik itu bahasa sederhananya ramainya kalau pas ulang tahun, ya tidak ada rekrutmen. Jadi kita bisa lihat kok datang ke salah satu indikator partai politik yang jalan atau tidak, terorganisasi atau tidak. Ya kalau kita datang ke sana ada aktivitas apa enggak? Kalau ada aktivitas minimal sebulan sekali ada kumpul-kumpul, kemudian ada kaderisasi, ada capacity building. Kemudian tidak hanya pada saat, karena saya 2015 itu meneliti beberapa partai nasionalis di Kota Semarang, itu juga ceritanya ada yang ramai kalau pas ulang tahun sama kalau ada kader dari pusat bapak. Ya sebenarnya itu tidak dari nama-nama ya Mas, tapi saya lebih berkepentingan terkait dengan proses. Pertama belajar dari pilkada tahun 2020, saya membayangkan idealnya 2024 tidak lagi ada calon tunggal pertama. Karena apa? Karena partai politik itu kan punya kewajiban untuk kaderisasi dan rekrutmen. Harapannya tentu dari partai-partai nanti bisa memunculkan nama-nama yang kira-kira pantas untuk diusung sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh lupa ya, selain nama-nama yang dimunculkan dan kemudian dikaitkan dengan partai politik, sebenarnya juga ruang bagi warga Kota Semarang maju juga melalui jalur perseorangan. Jadi masih sangat terbuka luas sebenarnya calon-calon yang muncul, bisa juga tidak hanya dari partai politik maksud saya, bisa juga dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ormas gitu ya, termasuk rekan-rekan media barangkali yang jaringnya sangat luas, bisa juga maju menjadi salah satu kandidat. Jadi saya lebih banyak menyoroti pada prosesnya Mas, karena kalau nama itu kan masih sangat dinamis ya, meskipun waktu pilwalkot kita masih kurang dari 10 bulan lagi ya. Kalau maju misalnya bisa jadi 8 bulan kita sudah pilwalkot, tapi masih sangat cair. Artinya ketika Kadin Mengacu tidak
satu lawan kotak kosong itu 2009-2020 kemarin kaderisasi yang sukses hanya PDI dan lain gagal. Secara hukum tidak dilarang, boleh dalam undang. Tapi secara ideal dalam proses demokrasi mana bahwa partai-partai politik berarti tidak mampu menghadirkan calon yang layak untuk dimajukan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Itu mudah-mudahan 2024 tidak lagi seperti itu. Kita punya calon yang lebih dari satu pasangan calon. Tapi seberapa besar sih kekuatan incumbent itu untuk maju nanti? Ya incumbent pasti punya keuntungan ya mas, karena dia bisa menunjukkan kinerja itu dari tugas-tugas wali kota. Meskipun di sisi yang lain incumbent juga punya resiko, karena kan publik bisa menilai apakah kemudian yang dia kerjakan sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Jadi tetap ada plus minusnya, ada keuntungan sebagai incumbent, tapi juga ada kelemahan sebagai incumbent. Publik bisa menilai. Itu spesifik kebulitannya. Ini sejauh ini pandangan Pak Fajar seperti apa? Saya tidak melakukan penelitian, tidak bisa menilai kalau itu ya. Ya intinya ya incumbent ada untung dan rugi, ya, ada plus minusnya. Gitu. Oke ya. Terima kasih ya.